Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Kurnia Rahmawati dengan NPM 10030120134. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul pengelolaan program Jumat Rohani dalam meningkatkan karakter religius pada siswa di SDN 188 Bandung Baru. Penelitian ini dilatar belakangi dengan beberapa permasalahan yang ada di sekolah. Tidak jarang kita temukan permasalahan yang melibatkan perilaku amoral pada siswa. Contohnya, pembulian yang terjadi di SMP Cimanggu, Jawa Tengah, antar siswa dengan melakukan pukulan dan tendangan karena adanya ketersinggungan. Selain itu, siswa di daerah Cicendo, Kota Bandung, terjadi pembulian berupa pukulan dan tendangan hingga mengancam pada pembunuhan. Pembulian juga terjadi di SDN 188 Bandung Baru dengan mengejek nama orang tua dan berujung pada pertengkaran dan menendang temannya. Permasalahan siswa yang ada di lingkungan sekolah disebabkan karena kurang kuatnya pendidikan agama Islam yang ditanamkan pada siswa dan kurang kuatnya akhlak yang baik pada siswa. Program sekolah sangat berperan penting dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan menanamkan karakter religius pada siswa khususnya di SDN 188 Bandung Baru, program sekolah yang berkaitan dengan keagamaan, salah satunya yaitu program Jumat Rohani ini sangat berperan penting dalam mengatasi permasalahan ini. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana filosofi, visi misi, dan tujuan adanya program Jumat Rohani di SDN 188 Bandung Baru. Yang kedua, bagaimana pengelolaan program Jumat Rohani ditinjau dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dan yang ketiga, apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program Jumat Rohani di SDN 188 Bandung Baru. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu berawal dari permasalahan umum perilaku siswa SD yang dapat diatasi dengan penguatan karakter religius pada siswa dengan diadakannya program Jumat Rohani di sekolah. Ditinjau dari beberapa aspek yaitu tujuan program Jumat Rohani, pengelolaan program Jumat Rohani, dan faktor pendukung dan faktor penghambat program Jumat Rohani yang dapat menghasilkan karakter siswa yang religius. Penelitian ini didasari oleh beberapa teori yang peneliti gunakan. Di antaranya yaitu menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter adalah upaya yang tekun dalam membantu seseorang untuk memahami, peduli, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika. Pendidikan karakter ini memiliki 3 komponen utama, yaitu pemahaman tentang kebaikan, keinginan untuk mencintai kebaikan, dan pelaksanaan kebaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer terdiri dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dan sumber data sekunder terdiri dari jurnal dan e-book yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini diantaranya filosofi pada program Jumat Rohani yaitu berupa keteladanan, pembiasaan, dan pembelajaran ajaran agama Islam. Kemudian visi dan misi pada program Jumat Rohani ini menanamkan akhlak mulia agar membiasakan siswa dalam setiap langkahnya selalu mengingat Allah. Tujuan utama pada program ini yaitu untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu pengelolaan program Jumat Rohani ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, perencanaan. Proses perencanaan program Jumat Rohani ini dilakukan secara berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama antara guru dengan kepala sekolah. Yang kedua, pengorganisasian. Program Jumat Rohani ini belum memiliki struktur organisasi secara formal. Yang ketiga, adanya pelaksanaan. Kegiatan awal ini diawali dengan menentukan pemateri, menentukan tema tausiah, merancang surat-surat pendek, menyiapkan penampilan qasidah, dan mengkondisikan siswa di lapangan. Kegiatan inti ini terdiri dari membaca Asmaul Husna, bermurojaah surat-surat pendek yang telah ditentukan, sholat duha berjamaah dengan dipimpin oleh seorang siswa, kemudian doa bersama dan tausiah. Dan yang terakhir, kegiatan akhir, terdiri dari tanya jawab dan penampilan qasidah sebagai hiburan. Kegiatan program Jumat Rohani ini dilanjutkan setelah proses pembelajaran berlangsung dengan beberapa kelas peminatan, diantaranya yaitu adanya kelas tahfiz, kelas kaligrafi, kelas qiraat, dan kelas qasidah. Selanjutnya yaitu pengawasan. Proses pengawasan yang dilakukan pada kegiatan Jumat Rohani ini telah dilakukan oleh guru-guru pendidikan agama Islam saat bertugas di lapangan. Kemudian aspek yang terakhir, penilaian atau evaluasi. Proses evaluasi ini dilakukan oleh kepala sekolah secara berjenjang setiap minggunya. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat pada program Jumat Rohani ini diantaranya yaitu adanya kesadaran siswa akan pentingnya program Jumat Rohani, sarana dan prasarana yang cukup memadai, dukungan guru dan staf sekolah, dan dukungan orang tua serta komite sekolah. Adapun faktor penghambatnya adalah faktor alam, cuaca hujan, dan teriknya matahari. Yang kedua, adanya kegiatan penting di hari Jumat. Dan yang terakhir, peran orang tua dalam mendidik anaknya ketika di rumah pun menjadi faktor penghambat pelaksanaan program Jumat Rohani. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada program Jumat Rohani ini, filosofinya yaitu berupa keteladanan, pembiasaan, dan pembelajaran agama Islam. Visi dan misinya yaitu untuk menanamkan akhlak mulia pada siswa, dan tujuan utama menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, perencanaan yang dilakukan secara bermusyawarah untuk mufakat. Yang kedua, pengorganisasian yang belum struktur. Yang ketiga, proses pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, serta dilanjutkan dengan kelas pembinaan. Dan yang keempat, proses pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru. Yang terakhir yaitu penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengevaluasinya setiap minggu.
Adapun faktor pendukung yaitu berasal dari orang tua, komite, guru, staf, dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Faktor penghambat yaitu adanya faktor alam dan adanya kegiatan penting di hari Jumat. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.